Berjumpa lagi di dalam channel Dosen Akuntansi Junior. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang jurnal transaksi, ya, di mana jurnal transaksi ini adalah tahap kedua di dalam siklus akuntansi setelah transaksi, ya, setelah bukti transaksi. Pengertian jurnal. Jurnal transaksi merupakan pembuktian dari transaksi akuntansi yang dicatatkan secara berpasang-pasangan, di mana di dalam pencatatan akuntansi penambahan harta berasal dari utang atau modal. Nah, di jurnal itu ada akun yang kita catatkan di debit dan ada akun yang kita catatkan di kredit. Nah, akun mana nanti yang bertambah dan akun mana nanti yang berkurang, nanti itu kita catatkan di dalam jurnal. Transaksi di dalam pencatatan akuntansi mencatatkan atau membukukan perolehan penambahan saldo akun di posisi debit dan kredit. Nah, itu jelas kalau di jurnal itu kita mencatatkan ada saldo yang bertambah, baik dia di posisi debit maupun kredit. Itulah mengapa pengertian dari pencatatan akuntansi dimaksudkan pencatatan yang berpasang-pasangan, ya. Di dalam jurnal ini pula penentuan akun yang akan mempengaruhi pencatatan laporan keuangan, di mana jurnal ini adalah tahap yang kedua untuk menyusun laporan keuangan, ya. Akun apa yang akan dicatatkan nilainya bertambah dan akun apa yang dicatatkan nilainya berkurang. Nah, itu akan mempengaruhi nilai dari laporan keuangan yang dijadikan sebagai alat pengambil keputusan. Jurnal itu ada dua. Ya, yang pertama ada jurnal umum dan yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal umum adalah pembukuan bukti seluruh transaksi secara keseluruhan dari transaksi di dalam perusahaan. Jadi seluruh transaksi itu dicatatkan di jurnal umum, ya. Jurnal khusus itu hanya untuk mencatatkan jurnal pembelian kredit, penjualan kredit, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Itu pun dibuat kalau seandainya transaksinya banyak dan berulang-ulang, ya, di dalam periode berjalan akuntansi. Jadi kalau transaksinya banyak dan berulang-ulang, itu akan dibuatkan jurnal khusus. Tapi kalau transaksinya sedikit, dia akan dibuatkan seperti jurnal umum saja. Bentuk jurnal. Ini ada bentuk jurnal, ya. Di sini saya gambarkan ada bentuk jurnal. Jurnal itu terdiri dari tanggal, akun, referensi, debit, dan kredit. Tanggal transaksi diisi berdasarkan tanggal berapa transaksi dilakukan yang terdapat di dalam bukti transaksi. Ya. Tanggal transaksi akan memudahkan bagi pencatat untuk memeriksa jika terjadi kesalahan untuk mengecek kebenaran. Jika tidak ada tanggal transaksi, maka akan susah untuk membedakan dia tanggalnya, ya. Terus yang kedua, akun yang dicatatkan di dalam jurnal merupakan akun yang terdapat di dalam transaksi. Apakah akun itu terdapat pada posisi harta, atau posisi utang, atau posisi modal. Nah, kebetulan yang kita catatkan yang pertama ini adalah kas dan modal. Jadi dia langsung dapat di akun inti, ya. Jadi kas bertambah di debit dan modal bertambahnya di kredit. Berarti ini setoran modal, ya. Debit dan kredit diisi berdasarkan nilai dari transaksi. Apakah mencatat debit atau kredit, menambah atau mengurangi nilai saldo akun. Nah, kalau yang kita catatkan sekarang ini, kasnya di debit 1 juta, modalnya di kredit 1 juta, dan sama-sama menambahi saldo akun. Contoh, kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Pada tanggal 1 Februari 2012, perusahaan membeli mesin cetak scan untuk peralatan kantor senilai 2.600.000 dibayar bulan depan. Nah, di sini berarti ada pembelian kredit, ya. Jadi tanggal 1. Jadi tanggal di transaksi itu jelas 1 Februari 2014. Akun yang terdapat di posisi harta adalah peralatan, nilainya bertambah, dan akun yang selanjutnya perlu kita analisis, ya. Karena hanya memiliki kata kunci saja, yaitu pembelian kredit. Nah, jadi kalau pembelian seharusnya mengeluarkan uang. Jadi kalau pembelian kredit berarti tidak mengeluarkan uang, jadi menambah utang. Berarti di posisi utang, ya, di posisi utang di kredit, maka utang bertambah.
Yang ketiga, nilai di dalam transaksi jelas ya, senilai 2.600.000. Itu untuk nilai yang mempengaruhi saldo akun debit dan kredit. Nah, bagaimana kita catatkan ini ke dalam jurnal? Ya, kita catatkan ke dalam jurnal tanggal 1 bulan 2 2014. Kita catatkan akunnya peralatan di debit, utang usaha di kredit ya. Akun peralatan di debit, utang usaha di kredit. Akun peralatan bertambah 2.600.000 di debit, utang usaha juga bertambah di kredit 2.600.000 dari pembelian kredit. Nah, itu akun yang bertambah kalau seandainya terjadi pembelian kredit. Kita lanjut ke contoh nomor 2 ya. Pada tanggal 2 Februari 2014, perusahaan membayar gaji karyawan senilai 4.200.000 ya. Nah, senilai 4.200.000. Maka kita analisis lagi tanggalnya ya, tanggal 2 Februari 2014. Akun yang dapat terdeteksi pertama di posisi harta, beban gaji ya, beban gaji dan nilainya bertambah debit karena perusahaan membayar gaji kepada karyawan. Dan akun kedua yang terdeteksi masih di posisi harta, kas ya, berkurang karena dikeluarkan untuk membayar gaji kepada karyawan atau kasnya kredit. Saldo akun yang di bagian kredit, utang atau modal itu tidak ada saldonya yang terganggu atau bertambah maupun berkurang. Nilai dalam transaksi jelas senilai 4.200.000 itu untuk nilai yang mempengaruhi saldo akun debit dan kredit. Nah, kita catatkan kembali ke dalam jurnal. Nih. Tanggal 2 ya, jangan lupa tanggalnya. Tanggal 2 bulan 2 2014, beban gaji debit ya, beban gaji debit, kas di kredit. Itu ya, kasnya kredit Beban gaji di debit 4.200.000, kas di kredit 4.200.000. Nah, itu untuk penjelasan sedikit untuk memposting ke jurnal transaksi. Buku besar. Buku besar merupakan wadah untuk mengelompokkan akun yang dihimpun dari berbagai transaksi di dalam tahun berjalan sehingga terdapat saldo akhir dari akun tersebut ya. Mungkin buku besar ini untuk memperjelas saldo akhir akun tersebut yang akan dimasukkan ke dalam neraca saldo supaya nanti bisa dipindahkan saldo-saldo tersebut untuk menyusun laporan keuangan, mau itu laba rugi, perubahan modal, ataupun neraca akhir ya. Saldo akhir dari akun itu akan menjadi saldo akun di dalam laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, mencatatkan transaksi dengan berkelompok juga harus memperhatikan pencatatan yang berdasarkan debit dan kredit, karena sangat mempengaruhi nilai saldo akhir. Di dalam buku besar nanti yang akan kita pindahkan ke pencatatan neraca saldo. Nah, ini penjelasan untuk buku besar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita bisa memulai untuk memposting ya, jurnal ke buku besar. Jadi tadi kita punya jurnal tanggal 1 di bulan 2 2014 itu peralatan debit senilai 2.600.000, utang usaha kredit 2.600.000 dari pembelian kredit peralatan ya. Jadi kalau seandainya ini kita posting ke buku besar, maka peralatan ini ya, peralatan ini itu kita catatkan atau kita posting ke buku besar peralatan ya. Buku besar peralatan, nomor akunnya itu 121 kalau untuk peralatan. Maka nomor akun 121 ini kita catatkan di referensi jurnal. Nah, kalau sudah diposting ke dalam buku besar, maka nomor akunnya itu kita catatkan di referensi jurnal untuk menjelaskan kalau akun tersebut sudah diposting ke buku besar. Terus selanjutnya keterangan. Keterangan itu kita buat utang usaha karena peralatan bertambah dari utang usaha karena ada pembelian kredit. Referensinya itu kita ambil dari halaman jurnal ya, jurnal umum halaman 01. Nah gitu. Jadi utang usaha
yang mempengaruhi bertambahnya peralatan, ya, peralatan bertambah di debit. Jadi angkanya kita pindahkan ke debit 2.600.000, saldonya di debit. Nah gitu. Terus kita ke akun yang kedua dari jurnal tersebut adalah utang usaha. Nah, utang usaha kita catatkan juga di nama akun utang usaha. Jadi kalau utang usaha sudah kita catatkan, ya, utang usaha kita cari tahu nomor akunnya berapa. Jadi akun utang usaha itu adalah 211, maka kita catatkan di referensi buku jurnal, ya. Dicatatkan di buku jurnal 211 dan langsung kita buat ke keterangan. Keterangannya, utang usaha bertambah karena membeli peralatan secara kredit, maka utang usaha nilainya itu, ya ini kita catatkan juga untuk referensinya dari jurnal umum halaman 01, ya, saldonya kredit 2.600.000, saldo akhirnya juga 2.600.000 pada tanggal 1 Februari. Oke. Kita posting jurnal yang kedua, contoh itu tadi tanggal 2 Februari 2014. Tadi ada beban gaji, ya, beban gaji di debit 4.200.000, kas di kredit 4.200.000. Nah, terus ini kita catatkan berarti beban gaji itu di buku besar akun beban gaji, ya. Beban gaji nomor akunnya 521, kita catatkan di referensi jurnal, ya, 521. Ya, dengan arti berarti beban gaji sudah diposting ke buku besar dan tidak perlu diposting lagi. Kita buat keterangannya kas atau bayar gaji, ya. Referensinya dari jurnal umum halaman 01. Saldonya debit 4.200.000, maka saldo di kanan juga dia debit. Terus yang kedua, atau yang selanjutnya, itu akun kas, kita posting juga ke akun kas di buku besar, ya. Buku kas itu nomor akunnya itu 111, ya. Jadi kalau kas nomor akunnya itu 111 karena dia di posisi di posisi aset lancar yang paling utama atau yang paling atas. Keterangannya, ya, kita isi dulu ya ke referensi jurnal, terus keterangan beban gaji, ya, beban gaji untuk mengurangi kas. Nah, referensinya kita isi dari jurnal umum halaman 01. Nah, ya, terus saldonya kredit 4.200.000, maka saldo akhirnya, ya, saldo akhirnya ini kenapa saya buat tanda tanya, itu tergantung beban gaji pada tanggal 2 bulan 2 itu sudah dibayarkan, dan setelah dikurangi beban gaji tersebut, saldo dari kas itu berapa, karena saldo kas itu di debit. Nah, itu ya. Jadi itulah untuk memposting jurnal ke buku besar, itu contohnya. Sekian video yang saya buat kali ini tentang jurnal diposting ke buku besar. Semoga membantu dan semoga bermanfaat untuk kita semua.